Yo guys, selamat datang lagi di Hero Review. Dan kembali lagi, ya kan teman-teman, ke salah satu konten gua yang namanya So Review. Dimana di sini gua bakal ya so-soan sih, ya kan, so-soan nge-review anime yang baru saja gua selesai tonton gitu. Dan memang sebenarnya agak telat ya gua nge-review anime-anime ini gitu. Jadi gua bakal nge-review 3 anime yang mungkin bisa dibilang nih anime yang top kali ya, anime yang top di tahun 2020 ini, yaitu adalah God of High School, Oregairu season ketiga, dan juga ReZero season kedua. Ya, dan ya sebenarnya alasannya gue baru nge-review sekarang ya karena gue baru sebenarnya kalau God of High School gue udah nyelesain udah agak lama gitu kan, tapi kalau ReZero gue baru selesai nonton. Kalian bahkan bisa cek reaction gue di channel gue ya kan, ke God of High School kalian bisa cek, dan juga ReZero. Kalau Oregairu nggak ada, tapi gue pernah bahas ya. Pokoknya cek aja lah ke channel gue. Oke. Ya rada kurang ya nggak sih kalau gue nggak sekalian review gitu loh anime ini, ketiga anime ini. Jadi ya teman-teman, langsung aja ke review gua. Yang pertama yaitu God of High School. Let's go. Ya pasti kalian semua sudah tahu ya kan tentang God of High School ya kan, merupakan anime yang berdasarkan cerita dari manhwa gitu kan. Terus ya ceritanya juga tentang kayak ada turnamen berantem gitulah. Terus memang iya salah satu anime yang di-hype-hypein di tahun ini ya kan, karena juga sebelumnya ada anime Tower of God yang juga ada anime Tower of God yang bersumber dari manhwa juga. Jadi kayaknya orang pada wah ini kayaknya suatu hal yang baru gitu kan. Terus ya seperti yang kalian tahu semua, gue udah bikin video reactionnya ke God of High School. Gue udah tonton semua episodenya dan pendapat gue ya oke sih. Oke. Kalau dari ceritanya sih menurut gue kayak simple banget ya. Kayak ya udah kayak gitu aja gitu. Ada turnamen, terus ada si ya karakternya. Dari awal pun juga gue ngelihatnya oke. Bagaimana mereka memperkenalkan ceritanya, karakternya, ada si Jin Mori, ada si Han Dewi. Terus mereka masuk ke turnamen ini gitu kan. Terus kayak ya udah berantem segala macem. Begitu juga dengan bagaimana mereka memperkenalkan karakternya. Itu juga gue suka sih bagaimana ya awalnya kayak misalnya background karakternya. Han Dewi itu siapa, terus siapa namanya yang cewek, Mira ya kan, si Mira itu siapa, backgroundnya, motivasi mereka itu apa, terus kayak ya tujuannya segala macam itu cukup jelas. Kedekatan dan hubungan antar karakter utamanya, kayak persahabatan mereka itu awalnya juga cukup kuat, dan gue juga sangat suka. Di situ gue kayak ngeliatnya kayak wah ini bagus sih, ini oke sih gitu kan. Tapi nah ini akhirannya gue kayak what the hell, kayak apa yang terjadi men. Jadi buat yang mungkin lagi-lagi ya ini review buat yang belum nonton dan buat yang udah nonton. Tapi ya buat yang belum nonton kalau nggak tahu, jadi gue nggak akan spoiler, tapi kayak keakhirannya gitu ya ceritanya itu nggak jelas. Yang tadinya awalnya cuman kayak gue pikir kayak oke ini hanya turnamen bela diri antar anak sekolah gitu kan, high school gitu. Terus tiba-tiba beberapa episode kemudian mereka mengadakan kekuatan semacam kayak stand yang monster keluar dari setiap karakternya. Terus tiba-tiba mereka bisa kekuatannya, ada yang bisa bikin senjata, ada yang bisa bikin naga, ada yang bisa jadi banyak, ada yang bisa bikin hiu gitu. Jadi kayak ini apa maksudnya? Jadi belum lagi yang tadi gue bilang ada hubungannya dengan dewa apa gitu. Terus kayak akhirannya paling ya ini udah terlalu bukan berlebihan ya, cuman apa ya kayak terlalu banyak banget gitu loh yang terjadi hanya dalam 13 episode. Apalagi akhirannya udah seperti yang kalian tahu, ada hubungannya dengan dewa pokoknya itu ya kan. Kalian tahu lah si karakternya, si dia tiba-tiba taunya tadi gue pikir oke, orang biasa nih, dia bela dirinya taekwondo, tapi terus akhirannya taunya dia udah seorang gue gak mau spoiler pokoknya berlebihan intinya. Sebenarnya sih gue nggak ada masalah dengan ceritanya, cuman karena terlalu banyak yang mereka hadirkan hanya dalam 13 episode, jadinya tuh kayak terlalu padat gitu loh. Terlalu padat aja gitu. Gue bahkan menganggap ini sebenarnya bisa kalau mau ceritanya dibikin lebih detail, lebih diperdalam lagi ya kan, ini tuh bisa dibikin kayak 24 episode gitu, atau 30-an episode gitu untuk mencakup cerita atau hal-hal yang mereka taruh di anime ini gitu. Cuma mereka kayaknya nggak tahu ya, mungkin kayak terburu-buru gitu. Jadi kayak langsung aduh gimana ya biar bisa langsung semua ceritanya ditaruh ke animenya, tapi biar padat. Jadi mereka langsung bikin kayak 13 episode, dan itu menurut gua ya kebanyakan gitu. Jadi kayak seakan-akan di saat mereka menghadirkan segala macam keepikan yang mereka hadirkan itu ya yang seru banget, gua merasa kayak tidak begitu dekat dengan keseruannya itu. Itu hanya sekedar oh ya seru berantem gitu
kan, tapi kayak ceritanya, maksudnya, segala macam motivasinya ya tidak begitu dekat aja sih, karena ya itu ya kurangnya penjelasan yang lebih dalam lagi dan lebih lama lagi lah istilahnya. Walaupun sih pada akhirnya anime ini juga epic sih, seru juga sih secara berantemnya dan ya fighting itu epic banget. Itu sisi bagusnya di situ sih. Menurut gue juga ini termasuk anime dengan apa ya, salah satu fight animation terbaik sih, terbagus gitu ya, apa ya, dalam pergerakan animasinya saat mereka bertarung itu bagus banget. Terus juga saat ya gerakannya juga terasa apa ya, real banget dan kayak halus banget sih gerakannya. Itu bagus banget sih menurut gua. Apalagi di final battle-nya yang pertarungannya sampai yang sampai mengingatkan gua sama pertarungan di Dragon Ball Super di pertarungan terakhirnya. Itu kayak selevel itu sih, hampir selevel Dragon Ball apa dari pertarungannya gitu, animasi pertarungannya. Jadi kayak itu bagus banget sih. Walaupun secara overall ini anime bener-bener, kalau secara apa ya, bukan overall, secara vibe gitu ya, secara tipe animenya itu bener-bener anime shonen sih, tipikal anime shonen yang power shonen anime, power anime. Ya pokoknya gitulah, ya tau lah ya, pokoknya anime shonen yang ada kekuatan itu sangat anime shonen God of High School ini. Apa coba maksudnya? Maksudnya ya hanya mengandalkan kayak karakter utamanya seperti Jin Mori itu bener-bener kayak Goku, kayak Luffy, kayak gitulah orang karakter yang memang ingin berantem aja, pengen jadi lebih kuat, yang kayak gitu-gitulah. Terus juga rada blow on. Terus juga ada si karakter keduanya si Handewi juga ya yang cool, kayak biasa aja sih, tidak begitu menarik secara apa ya, secara keseluruhan. Bener-bener kayak shonen aja, kayak anime shonen aja. Itu yang membuat anime ini menurut gue tidak begitu unik sih gitu, tidak begitu ada keunikan dalam anime ini. Paling hanya dari style gambar aja cukup unik, walaupun rada biasa aja. Secara keseluruhan biasa aja sih, anime shonen aja biasa pokoknya itu. Jadi ya pada akhirnya menurut gue anime ini apakah rekomend secara keseruan, secara fightnya, keshonenan animenya itu rekomend. Kalau kalian mau lihat yang seru-seruan anime terus tapi ya ceritanya nggak begitu berat gitu kan, ya ini tonton aja sih, nggak ada masalah. 13 episode cepet juga, tapi secara keseluruhan nah biasa aja sih God of High School. Ya 7 lah menurut gua, kayak 7 gitulah, biasa aja pokoknya. Oke, ya itu deh God of High School. Next. Oke, selanjutnya ya gue bakal nge-review Oregairu season ketiga ya. Jadi ya mungkin buat kalian yang nonton Oregairu aja sih yang bisa paham gitu ya, tapi ya nggak tau lah. Ini pokoknya Oregairu season ketiga. Ya jadi ya teman-teman, pendapat gue tentang Oregairu season ketiga ya gue suka sih. Nggak tahu ya, mungkin ya karena memang gue suka ya, karena gue memang suka sama anime ini sih gitu. Dari gue udah nonton dari yang season ke-1, terutama season kedua sih yang bikin gue bener-bener kayak wah ini gue suka sih. Itu di season kedua. Season 1 kayak biasa aja gue awal-awalnya, tapi pas ya nonton season kedua tuh kayak naik level gitu. Dan ya di season ketiga ini gue tadinya mau bikin video reactionnya tapi nggak bisa karena copyrightnya. Jadi ya gue juga pernah bikin video membahas tentang Oregairu. Kalian bisa cek aja di channel gua ya kan, dimana gua benar-benar memberikan pendapat gua tentang anime ini. Kalian bisa cek. Oke, ya. Jadi ya men, di season ketiga benar-benar lagi-lagi ya gue suka karena memang secara feel sih tetap sama sih, tetap benar-benar sama seperti season kedua. Karena menurut gue season ke-1 dan season kedua tuh kayak ada secara feel dan animasi segala macam tuh ada perubahan yang cukup signifikan ya kan. Tapi di season kedua sama season 3 sih cukup ya sama aja sih sebenarnya gitu. Dan ya menurut gue sih di season ketiga perbandingannya dengan season kedua nih, di season ketiga itu kayak masalahnya rada enteng sih. Masalah di ceritanya gitu ya, yang di season ketiga ini kayak apa ya, kayak biasa aja gitu. Kalau di season ketiga kan masalahnya itu tentang kayak mau bikin prom lah gitu kan istilahnya, kayak mereka mau bikin prom si siapa namanya Hiki terus sama si Yukino gitulah ya kan. Terus tapi kalau season kedua tuh kayak lebih berat aja sih menurut gua secara masalahnya gitu ya, konfliknya lah. Coba ya. Enggak, bukan konfliknya sih, tapi kayak ya masalah yang mereka hadapi gitu. Season kedua kan lebih kayak ada yang tentang ngebantuin si siapa yang Iroha Ishiki, yang mereka kayak rapat-rapat tuh si Hikinya gitu. Terus juga ada yang masalah kayak si yang temennya itu suka sama si yang temennya lagi yang pakai kacamata. Pokoknya kayak masalahnya itu lebih banyak gitu di season kedua. Tapi season ketiga kan kayak rada ya biasa aja sih. Tapi yang bikin season ketiga ini bagus itu adalah mereka benar-benar fokus di karakternya. Bahkan menurut gue lebih dari season kedua. Benar-benar fokus di yang kayak secara masalah internal gitu. Coba kayak konflik sendiri gitu loh, konflik di dalam gitu.
kayak si Hikigaya gitu kan, dia punya konflik sendiri di dalam dirinya. Terus juga ada si ya Yui, si Yukino juga. Jadi kayak benar-benar lebih fokus di karakternya. Ya kan, padahal kayak masalahnya ya udah cuma masalah prom doang, cuma bikin prom apa sih? Susahnya susah sih. Tapi maksudnya ya apa sih gitu kan. Tapi kayak benar-benar kayak banyak suara dalam hati gitu kan. Kayak masalahnya apa gitu. Dia kayak harus memutuskan ini, harus kayak mencari tahu perasaannya gitu kan si Hiki gitu kan. Jadi kayak gitu-gitu. Dan season ketiga ini mungkin menurut gua kayak ini season paling serius sih dari Oregairu gitu ya. Dari season 1, 2. Yang ketiga ini yang benar-benar paling serius, kayak nggak ada komedi-komedinya juga nggak begitu banyak gitu ya, benar-benar serius. Dan ya ini juga anime yang bikin baper sih. Apalagi kayak mau ke akhirannya gitu, kayak oh man bikin baper. Gua bahkan nggak tahu kapan terakhir anime bikin gua baper. Ini udah cukup lama ya, dan ini ya akhirnya damn. Ya, ada baper yang kayak sakit hati gitu kan, tapi ada juga baper yang kayak seneng juga akhirannya, ya kan, endingnya. Ya walaupun gue juga nemuin lucunya dari anime Oregairu ya gitu ya. Lucunya itu kayak bahwa ternyata tuh Oregairu tentang kayak anak sekolah. Bayangin ini nih kayak si Hiki ya gitu kan, dia kan kayak masih anak sekolah, masih anak SMA, tapi pikirannya udah sedalam itu men, udah kayak sedalam itu tentang kayak perasaannya, tentang kayak masa depan gitu kan, tentang kayak bagaimana menentukan pilihan, emosi segala macam, kayak udah dalam banget ya. Kayaknya gue pas SMA pikirannya belum sedalam itu deh. Pikiran gue pas SMA cuman kayak main doang, kayak cepet-cepet pulang nonton anime gitu kan, kayak iya itu kayak lucu aja sih. Cuman ya itulah Oregairu. Dan endingnya ya teman-teman, the best, puas gue main endingnya Oregairu, puas. Gue nggak mau spoiler, takutnya ada yang belum nonton, tapi ya endingnya ya memang udah ketebak, cuman bagaimana mereka mendeliver endingnya itu ya the best. Gue puas. Baper, puas ya. Walaupun sih apakah ini beneran endingnya itu sih ya, karena di akhir-akhir kayak ada hal yang belum begitu dijelaskan menurut gua ada satu karakter, oke lah langsung aja gue sebut aja si Yui, ya kan. Yui menurut gua ada yang missing gitu loh. Kayak gue pengen tahu perasaan dia itu di akhirannya. Oke, ini agak spoiler ya, ini udah mata ya akhirannya gitu. Tapi ya ini udah ending sih kayaknya ya teman-teman, udah bener-bener ya oke lah, endingnya oke, gue suka. Jadi ya intinya apakah gue puas dengan endingnya Oregairu season ketiga ini, ya gue puas, gue suka. Oke, itu aja sih ya. Langsung aja next. Dan yang selanjutnya ReZero season kedua. Man, ini kalian bisa cek juga reaction gue semua episode, ya kan, semuanya ya semua episode di channel gue suka banget sih. Walaupun jujur aja rada kelihatan sih di reaction gue bahwa gue rada lupa detail-detailnya dari season ke-1 gitu ya, karena udah agak lama sih. Ya kan, season ke-1 itu 2016 ya. Ya, 2016, dan sekarang season kedua 2020, jadi kayak udah lama dan belum nonton lagi, jadi banyak yang lupa. Tapi ya mudah-mudahan sih gue ngerti sih, gue sih merasa gue paham ceritanya, karena kayak anime ReZero kan lu mesti merhatiin kan, karena ada kayak misteri-misterinya gitu. Dan ya men, di season kedua ini benar-benar semakin membuktikan seberapa bagusnya anime ini sih. Karena secara bagaimana mereka menyampaikan ceritanya dan misteri-misterinya juga sama sih dari yang sama kayak yang ke-1 menurut gua. Kayak ya tau lah si Subaru mati, hidup lagi, terus kayak sedikit demi sedikit gitu kan mereka memberikan info-info gitu kan untuk ya supaya Subaru bisa memecahkan misterinya dan bagaimana menyelesaikan masalahnya. Ya sama lah gitu kayak jalan ceritanya. Cuman ya ini semakin nggak tahu ya. Tapi gue sih merasa epic banget sih. Terlebih lagi yang bikin season ini bagus itu di development karakter, terutama di developmentnya di Subaru, men. Development karakter ke Subaru itu ini yang bikin season kedua ini bagus banget sih menurut gua, terutama di episode 4. Kalian tau lah episode 4 tuh ada apa di season kedua ini, kayak oke lah sedikit spoiler dikit aja nggak apa-apa. Jadi episode 4 ini mereka memperlihatkan kayak latar belakangnya Subaru gitu, bagaimana dia hidup di kehidupan aslinya, kehidupan nyatanya, dimana itu kan menurut gua kayak hal yang maksudnya kan ReZero ini kan anime isekai. Tau lah anime isekai, ya kan, gak usah dijelasin lagi. Anime isekai, dan ya biasalah orang terus pindah ke dunia lain. Biasanya orangnya atau karakter protagonisnya kita tidak begitu mengenal secara dia kehidupan aslinya gimana, masalah dia kayak gimana di kehidupan sebelumnya gitu. Cuman di ReZero ini mereka akhirnya memperlihatkan itu, men. Dan itu kayak gue ngeliatnya ini keren banget sih gitu. Jadi gue kayak semakin dekat, kayak semakin mengenal sama karakter Subaru, masalah dia, motivasinya, dan kayak iya dia tuh orangnya seperti apa gitu kan. Dan
Itu epic banget sih, dan juga udah hands down best anime. Bentar dulu. Best anime karakter. Best anime isekai protagonis. Itu dia. Subaru udah kalau dari anime isekai best karakter Subaru fix, karena apa ya, pendalaman karakternya aja sih, pendalaman karakternya itu bagus banget. Apalagi di season kedua ini ada momen sedihnya, men. Gue kayaknya season 1 nggak ada sih yang bikin gue sedih, tapi season kedua ada. Damn. ada yang bikin terharu juga. Itu ya, kalau ada sampai bikin lu terharu, itu kan artinya udahlah ada bagus, artinya gitu lah. Ada suatu hal yang bikin lu sampai kena gitu kan. Oh, udah bagus sih. Dan juga seperti biasa ya, ReZero lah ya, setiap episode itu penting, pasti memberikan info-info yang penting untuk selanjutnya gitu. Kayak lu nggak bisa melewatkan kayak satu episode pun tuh, nggak bisa gitu, lo harus nonton nanti. Itu karena itu pasti nyambung di selanjutnya, kayak penting lah maksudnya. Ya kayak season ke-1 sih lagi-lagi ya. Cuman ya, tapi kayak di season kedua ini gue merasa kayak lebih padat aja sih, dalam artian lebih banyak yang terjadi. Dan iya, kalau season ke-1 tuh kalau season ke-1 tuh masih ada kayak nyantai-nyantainya, masih ada kayak fun-funnya gitu kan. Tapi kalau season kedua tuh benar-benar dari awal udah ada masalah besar, terus mereka langsung pindah lagi ke tempat yang namanya sanctuary, itulah pokoknya tempat yang terkurung itu. Terus kayak iyalah, bener-bener non-stop apa ya, masalahnya itu nggak selesai gitu loh. Bener-bener nggak ada bagian seru-serunya. Nggak ada bagian kayak nyantai-nyantainya, fun-fun itu nggak ada. Bener-bener seru dari awal sampai akhir gitu. Dan juga belum lagi di season kedua bener-bener banyak informasi yang kayak penting sih menurut gua untuk kayak cerita secara keseluruhan. Paling nggak, oke deh langsung aja, paling nggak untuk kayak yang jadi pertanyaan terbesar kita adalah kenapa Subaru begitu, kenapa Subaru kalau mati dia hidup lagi, terus kenapa dia pindah ke dunia itu. Kayak ya tau lah, pertanyaan-pertanyaan yang itu mulai terjawab di season kedua. Dan jadi kayak penting banget sih jadinya. Kalau season pertama kan kayak rada ya, siapa yang ngebunuh Subaru, siapa yang kayak mau ngebunuh si ini, siapa yang jahat, kayak gitu doang kan. Tapi season kedua benar-benar kayak kenapa dan kenapa, kayak udah pertanyaan yang pentingnya tuh benar-benar mulai terjawab. Witch-nya ada si Ekidona, ada si yang Envy itu, pokoknya ya itulah. Mulai penting banget sih ini mulai terjawab aja sih. Cuman satu kekurangannya dari season kedua ini yaitu adalah rem ya. Rem sih nggak ada rem cuma ada di episode 1. Abis itu dia yang kayak pingsan gitu kan, ya tidur, udah sepanjang season dia cuma tidur. Dimana di season pertama rem itu kan termasuk karakter yang penting lah gitu, karakter yang ada terus gitu kan di sisi Subaru. Cuma season kedua kayak nggak ada, jadi ya itu aja sih, kayak kurang aja sih nggak ada rem. Tapi ya nggak apa-apa sih. Tapi ya intinya sih menurut gue ReZero season kedua ini best isekai anime sih. Udah, iya nggak sih? Iyalah, nggak tau lah. Pokoknya at the moment ya kan, saat ini menurut gue ini best isekai anime isekai. Pokoknya ya itu best. Secara bagaimana ceritanya, pendalaman karakter, semuanya top. Jadi ya teman-teman, buat kalian yang mungkin belum nonton ReZero, nonton aja season 1, sekarang udah season 2, nonton. Nanti bakal ada part keduanya, mungkin gue bikin reactionnya juga mungkin. Tapi ya teman-teman, itu aja teman-teman, ya kan, sok-sokan review asal-asalan gua, bodo amat. Ya nggak tahu tadi gua ngomongnya jelas apa enggak, tapi ya udahlah ya. Tapi ya itu aja teman-teman, terima kasih buat yang nonton. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, komen aja pendapat kalian bagaimana, komen tentang 3 anime ini, terserah, sharing aja nanti gue baca. Tapi ya share juga video ini boleh ke teman-teman kalian. Tapi ya subscribe, itu dia, subscribe ke channel ini biar kalian tahu kapan gua upload video selanjutnya. Tapi ya, thanks for watching. Thank you banget buat nonton. See you in the next video. Bye.